Yang kedua, Bahtera pelan-pelan kemudian juga menjadi tidak hanya simbol salib, tapi menjadi simbol gereja. Tapi bukan gereja sebagai sarana keselamatan, tapi gereja yang pertama-tama perlu diselamatkan. Apa artinya kita lihat sekarang? Ya, lanjut. Nah, ada tulisan lain. Kalau tadi dari Justinus Martir, sekarang dari surat kedua Santo Clemens. Ada yang tahu siapakah Santo Clemens? Santo Clemens adalah pengganti Santo Petrus di Roma. Maka dia adalah paus. Santo Clemens terkenal karena dia menulis surat kepada umat di Korintus. Ada yang aneh nggak di sini? Paus menulis surat kepada umat di Korintus. Ada yang aneh, mengapa? Karena pada masa itu paus itu kekuasaannya belum diterima di semua keuskupan. Paus adalah uskup Roma, maka dia harusnya hanya mengurusi masalah yang ada di keuskupan Roma. Tapi ternyata sudah sejak tahun 90-an sesudah Masehi, uskup Roma itu punya hak intervensi ke keuskupan lain. Maka Santo Clemens itu bisa nulis surat tidak hanya untuk keuskupan Agung Roma, tapi juga ke keuskupan Korintus. Dengan kata lain, praktek dalam gereja Katolik di mana Bapak Paus itu menjadi pimpinan tertinggi sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Itu bukan ciptaan gereja Katolik, sudah ada sejak dulu. Maka kalau keuskupan lagi berantem, ketika nggak menemukan jalan keluar, perginya kemana mereka? Ke Roma. Apapun yang dikatakan uskup Roma, mereka akan taat. Maka Bapak Paus, uskup Roma sejak 2000 tahun yang lalu menjadi simbol pemersatu. Ada yang tahu mengapa dia uskup Roma menjadi simbol pemersatu? Bukan karena kekayaan, bukan karena kekuatan, otoritas, tapi karena di Roma lah Santo Petrus dan Santo Paulus menjadi martir. Santo Paulus dipenggal di Roma. Santo Petrus, ada yang tahu kemartiran Santo Petrus bapaknya seperti apa? Disalib terbalik. Maka Roma menjadi begitu penting karena jemaat di Roma, jemaat yang penuh kemartiran, termasuk para pemimpinnya. Maka kalau kita mau diterima sebagai pemimpin, kita diminta untuk menunjukkan teladan dan contoh. Santo Petrus menunjukkan itu. Dia tidak nyuruh muridnya untuk mati, dia sendiri mati. Itu ngikutin siapa? Tuhan Yesus. Ada banyak agama yang memerintahkan pengikutnya untuk mati bagi Tuhannya. Tapi hanya ada satu agama di mana Tuhannya mati bagi umatnya. Agama apa itu? Agama Kristen. Coba temukan agama-agama yang Tuhannya mati bagi umatnya, nggak ada. Hanya dalam agama Kristen Tuhan mati bagi umatnya. Nah ini, maka Santo Clemens sebagai uskup Roma itu mengatakan Bahtera tidak hanya salib Tuhan, tapi juga sebuah komunitas yaitu gereja yang perlu diselamatkan melalui kehadiran Tuhan. Ini lukisan yang cukup tua, dari tahun 300-an, 400-an yang ditemukan di makam namanya sarkofagus. Sarkofagus itu kayak peti mati dari batu yang ditemukan di Roma. Maka lihat ada Bahtera di situ. Dengan kata lain, gereja sebagai Bahtera itu cukup tua, umurnya hampir 2000 tahun ya, menggunakan Bahtera untuk mengatakan atau melambangkan gereja. Sekarang kita lihat apa yang ditulis oleh Santo Clemens. Ya, lanjut. Nah, ini dia. Saya kutip, seluruh tubuh gereja berkumpul dalam sebuah Bahtera yang membawa banyak orang dari beragam tempat melewati badai yang ganas. Jadi gereja itu memang fungsinya kan memindahkan orang dari satu titik daratan ke daratan lain lewat air. Dan kerap kali itu adalah samudera atau lautan yang ganas. Maka gereja itu membawa orang macam-macam dari satu tempat ke tempat lain melewati badai yang ganas. Kalau nggak ada badai yang ganas, nggak usah pakai Bahtera, karena airnya itu tenang, cetek, ya udah jalan kaki aja ya kan. Tapi karena perairan yang dilewati itu dalam dan berbahaya, Bahtera diperlukan. Karena Bahtera itu diperlukan, Bahtera perlu ada yang menyelamatkan, perlu ada yang menuntun, perlu ada yang mengendalikan supaya selamat sampai ke tujuan. Oke, lanjut. Nah, ini kutipan lanjutan.
Allah adalah pemiliknya, Kristus adalah nakodanya, uskup itu pengawasnya, para imam itu pelautnya, para diakon pendayungnya, para katekis pelayannya, jemaat dengan karisma dan pelayanannya masing-masing adalah penumpangnya, dan laut adalah godaan-godaan yang ganas menimpa. Ini gambaran yang ditulis oleh Santo Clemens. Maka kesimpulannya, lanjut kita lihat kesimpulan. Kesimpulannya, salah satu ciri khas gereja sebagai komunitas murid Tuhan adalah keberagaman. Maka mungkin agama Kristen satu-satunya agama yang berdasarkan suku. Coba, saya akan membandingkan tanpa harus menjelek-jelekkan, tapi ini kenyataan. Agama Buddha itu dikaitkan dengan bangsa India, ya kan? Dan agama Buddha juga dikaitkan sangat kuat dengan suku-suku tertentu. Demikian juga agama Hindu. Maka bahasa suci agama Hindu apa? Bahasa Sanskrit, ya kan? Karena itulah bahasa kuno India. Bahasa suci agama Buddha apa? Bahasa Pali. Bahasa suci agama Islam apa? Bahasa Arab. Karena dikaitkan dengan orang Arab. Bahasa suci agama Kristen apa? Bingung kan? Agama Kristen nggak punya bahasa suci. Semua bahasa itu bisa jadi suci. Maka lihat, agama Kristen mungkin satu-satunya agama yang nggak punya bahasa suci. Karena agama Kristen nggak dikaitkan dengan suku tertentu. Semua orang bisa masuk Kristen tanpa harus menjadi ambil budaya, suku atau bahasa atau budaya lain. Itu sebabnya mengapa kitab suci Perjanjian Baru itu nggak ditulis berdasarkan bahasanya Yesus. Yesus ngomong bahasa apa? Bahasa Arab. Pernah nggak bertanya kenapa Injil nggak ditulis pakai bahasa Arab? Padahal Yesus ngomong bahasa Arab. Karena untuk orang Kristen, Yesus walaupun lahir sebagai Yahudi, dia mati untuk semua orang. Maka tidak ada keistimewaan. Nggak perlu orang menulis Injil, pengajaran Yesus dalam bahasa Arab, enggak. Yang penting ajaran Yesus bisa diterima dalam semua bahasa. Maka Injil Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Mengapa bahasa Yunani? Itu bahasa yang bisa dipahami semua orang pada masa itu. Kalau Yesus hidup sekarang di Indonesia, mungkin ajarannya akan ditulis dalam bahasa apa? Atau bahasa Inggris. Karena itu yang dikenal oleh semua dunia, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia mungkin dikenal di Asia Tenggara. Orang Malaysia ngomong bahasa Melayu, orang Brunei ngomong bahasa Melayu. Itu bisa dikenal, tapi untuk seluruh dunia bahasa Inggris. Nah ini, maka ini ciri khas komunitas umat beriman, tidak membeda-bedakan. Serikat Yesus itu memang kebanyakan orang Jawa. Maka ada SY singkatannya. Apa itu SY? Salah, Serikat Jawa. Karena kebanyakan orang SY orang Jawa. Serikat Jawa, tapi salah. Serikat Yesus menerima semua orang dari suku dan golongan. Ada orang Flores di SY, ada orang Batak di SY, ada orang Papua di SY. Itu ciri khas komunitas orang beriman, tidak membeda-bedakan suku, bahasa, golongan. Kalau Jakarta, kebanyakan orang mana? Orang Jakarta, lu juga ke Jakarta ya. Orang Jakarta, walaupun di Jakarta itu macam-macam. Romo Jack Tarigan, itu suku mana? Dari namanya jelas Tarigan, ya kan? Orang Batak. Romo Susilo Wijoyo, orang mana? Jawa. Jawa, ya kan? Sylvester Nong, orang mana? Flores. Ya kan? Sylvester Nong, ya kan? Carolus Putranto Tri Hidayat, orang mana? Jawa. Orang Arab. Karena ada kata hidayatnya. Enggak, sih orang Jawa. Maka ibu bapak, komunitas yang mengaku komunitas orang beriman tidak membeda-bedakan suku. Dia menerima semua suku, semua golongan, semua budaya. Itu ciri khas komunitas orang beriman. Ada perbedaan. Maka kita disebut Katolik, Katolikos universal. Ini juga menyangkut ungkapan iman.
Gereja Katolik menerima semua ungkapan budaya yang bisa membantu orang berdoa. Coba, apa sih yang nggak ada di gereja Katolik? Mau berdoa hening, ada meditasi Katolik, sadana. Mau nyanyi-nyanyi sambil angkat-angkat tangan, ada karismatik Katolik. Mau doa pakai tasbih, ada rosario. Koronka, kan? Semua bentuk ungkapan iman yang baik itu diterima dan menjadi bagian cara berdoa orang Katolik. Maka dalam gereja Katolik macam-macam cara berdoanya, karena kita biasa hidup dalam keragaman. Maka tidak bisa misalnya komunitas karismatik kemudian mengatakan komunitas sadana meditasi itu saingannya. No, kita itu bahtera. Macam-macam orang masuk ke situ, macam-macam cara berdoa juga bisa diterima. Ini yang ciri yang pertama, ketika gereja sebagai bahtera, maka komunitas beriman yang berkumpul dalam nama Yesus itu akan menerima banyak perbedaan, dan ini tidak mudah. Biasanya orang akan saling siapa yang paling hebat, siapa yang paling jago. Enggak. Perbedaan-perbedaan itu saling melengkapi. Karena mungkin orang bisa selamat berjumpa dengan Tuhan dengan cara karismatis. Orang bisa berjumpa dengan Yesus dengan cara meditasi sadana. Atau orang-orang sederhana berdoa dengan menggunakan rosario. Rosario sederhana memang, tetapi tidak ada satupun orang kudus dalam gereja Katolik yang tidak devosi Maria, tidak ada. Itu yang pertama. Maka komunitas orang beriman adalah komunitas yang cinta perbedaan, cinta keberagaman. Sejauh keberagaman itu membantu semakin banyak orang berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, gereja sebagai bahtera komunitas itu pemilik sejatinya Tuhan, yaitu Allah Bapa, dan pemimpin nahkoda sejatinya adalah Kristus. Maka komunitas orang beriman tidak dimiliki oleh pendiri, tidak dimiliki oleh ketua yayasan. Enggak, pemilik sejati komunitas, kalau itu komunitas beriman, adalah Allah Bapa. Itu paling enggak ajaran satu Klemen sejati itu kita yakini. Pemilik sejati domba itu bukan gembala-gembala manusiawi, enggak. Pemilik sejati domba adalah Allah Bapa. Gembala sejati adalah Yesus Kristus. Imam uskup itu adalah perwakilan Yesus. Maka lagunya Lemo Joy itu bagus sekali syairnya. Judulnya Gembala yang Baik, ada yang tahu nggak ya? Jadikanlah kami gembala yang baik sepertimu bagi sesama kawanan domba. Maka para imam, para uskup, walaupun mereka gembala, tetapi sebenarnya sesama kawanan domba. Gembala sejati itu Tuhan Yesus. Maka komunitas orang beriman tidak bisa dikatakan ini komunitasku, ini milikku. Enggak. Kalau ada sebuah komunitas beriman, pemilik sejati itu Allah Bapa. Pemimpin sejati itu Tuhan Yesus. Itu sebabnya mengapa komunitas umat beriman, kalau itu sungguh-sungguh komunitas beriman, tidak dimiliki oleh anggota-anggotanya, tapi dimiliki oleh Allah Bapa sendiri. Maka nggak ada yang bisa klaim ini milikku, ini komunitasku. Enggak. Ini semua milik Allah Bapa dan Yesus sebagai pemimpin nahkoda sejatinya. Maka yang terakhir adalah setiap anggota dalam komunitas memiliki derajat yang sama dengan peran dan fungsi yang berbeda dalam kerjasama demi keselamatan dan kebahagiaan bersama. Maka semua yang manusiawi dalam komunitas itu derajatnya sama. Dalam komunitas ini saya dan Bapak Ibu derajatnya sama apa enggak? Sama. Betul, sama. Saya kan imam. Emang Pak sama. Sorry ya. Saya imam, sorry saya lebih tinggi derajatnya. Kalau saya berani ngomong gitu, Bapak Ibu lempari saya dengan batu. Ya, untung nggak ada batu ya. Lempari saya dengan roti. Ya, saya enggak. Setiap orang dalam gereja Katolik, entah itu imam, entah awam, martabat baptisannya sama. Imam bukan berarti baptisannya lebih tinggi daripada awam, enggak. Martabat baptisannya sama. Kita sama-sama penumpang dalam gereja ini. Kita sama-sama penumpang dalam komunitas ini. Maka walaupun dia itu pemimpin komunitas, ingat martabat baptisannya sama. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Lalu yang membedakan apa? Fungsinya. Apa itu fungsi?
ungkapan panggilan baptisan saya. Setiap baptisan harus diungkapkan dalam karya pelayanan. Nah, itu yang membedakan. Ada yang baptisannya itu diungkapkan oleh pelayanan sebagai imam, saya misalnya. Ada yang baptisannya diungkapkan dalam pelayanan sebagai orang tua, bapak ibu suami istri, bapak ibu misalnya. Itu yang berbeda. Maka ungkapan pengutusan baptisannya yang berbeda, tapi martabatnya sama. Maka dalam Lumen Gentium, dokumen Konsili Vatikan kedua mengatakan gereja adalah umat beriman. Apa itu umat beriman? Yaitu awam yang bekerja sama dengan hierarki. Itulah umat beriman. Awam dan hierarki. Umat awam dan uskup, imam, diakon. Itu umat awam. Maka gereja gak hanya hierarki. Gereja gak hanya umat awam. Gereja adalah kedua-duanya yang saling berkolaborasi. Maka sejak malam ini Bapak Ibu, kalau berpikir tentang gereja, jangan hanya mikirin imamnya, jangan hanya mikirin romonya. Enggak, gereja adalah kita berdua. Enggak, kita bersama, enggak berdua, ini banyak. Imam dan awam, itulah gereja. Maka kalau mengatakan, waduh saya luka batin dengan gereja, harus tepat. Gereja berarti umat awam dan hierarkinya. Mungkin Bapak luka batin dengan hierarki, dengan imam, mungkin ya. Tapi tidak dengan gereja. Gereja itu dua-duanya kan. Dan ini sangat penting supaya apa? Supaya kita tidak romo sentris ataupun seolah-olah nggak perlu romo. Enggak, dua-duanya itu penting. Kadang-kadang dulu gereja identik dengan romo, apa-apa romo, apa-apa romo. Kalau nggak ada romo nggak salah, betul juga sih nggak ada romo nggak salah. Tetapi gereja adalah imam dan umat awam. Ada nggak romo tanpa umat? Nggak ada. Lah kalau romo tanpa umat seperti gembala tanpa domba. Gembala nggak bisa tanpa domba. Kalau gembala tanpa domba dia bukan gembala. Ya nggak tahu apa profesinya, tapi nggak bisa. Bisa nggak seorang suami tanpa istri? Nggak bisa. Suami pasti ada istri. Kalau suami tanpa istri dia bukan suami tapi jomblo. Apa Bu? Ya itu dia duda. Ya itu dia bukan suami, dia duda. Dia mantan suami. Mantan suami. Bisa nggak bapak tanpa anak? Nggak bisa. Bapak selalu ada anak. Ada. Ibu selalu ada anak. Demikian juga imam selalu membutuhkan umat. Karena imam itu lahir dari umat. Demikian juga umat disebut umat karena ada yang menyatukan, yaitu imam. Nah itulah gereja. Maka kita sama-sama derajatnya Bapak Ibu. Kalau imamnya salah, ya diperingatkan, ditegur, tapi tegurnya halus. Seperti Bapak Ibu juga kalau salah kan maunya ditegur halus. Jangan mengatakan right or wrong is my priest. Benar salah yang penting imam saya. Jangan. Tolong diingatkan imamnya. Tapi juga secara halus. Demikian juga kalau umatnya salah, imamnya juga akan mengingatkan. Kita saling melengkapi. Nah inilah kesimpulan dari gereja sebagai bangsa. 3 hal itu: keberagaman, pemilik sejati Allah Bapa, pemimpin sejati Yesus Kristus, dan setiap umat, setiap penumpang dalam bahtera derajat martabatnya sama. Maka Bapak Paus bagus sekali dia mengingatkan para imam, jangan merasa menjadi orang dibaptis kelas 1, enggak. Dulu mungkin seperti itu, karena dulu para calon imam dididik begini. Tahbisan kamu yang membuat kamu berbeda dari umat awam. Maka titik berangkatnya adalah sakramen tahbisan. Sekarang enggak begitu lagi. Sekarang titik berangkatnya adalah sakramen baptisan. Kamu enggak bisa ditahbis kalau enggak dibaptis. Maka mulai dari baptisan, semuanya mulai dari baptisan. Demikian juga imam. Maka kita semua mulai dari titik yang sama, yaitu baptisan.